Kata moderat berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengambil sikap tengah, tidak berlebihan, dan juga selaras dengan kebenaran. Moderator adalah penengah bagi yang menyeimbangkan berbagai pandangan tanpa mengorbankan suatu kebenaran. Dalam bahasa Arab, moderat diartikan dengan wasat atau wasatiyah yang bermakna tengah-tengah, adil, dan juga berimbang. Orang yang menerapkan prinsip ini disebut wasit. Beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut agama, sedangkan secara istilah, agama adalah menabar damai dan juga kasih sayang kepada siapapun dan dimanapun. Beragama bukan untuk menyeragamkan keberagaman, melainkan untuk menghadapinya dengan bijak. Moderasi beragama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa moderasi atau kata wasat yang dijelaskan. Yang pertama yaitu moderasi dalam keseimbangan fenomena alam. Ada di surat Al-Mulk ayat 3 yang bermakna Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan sempurna tanpa ada ketimbangan dalam ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu moderasi bermakna adil. Ada di surat An-Nisa ayat 58. Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil di antara para manusia. Yang ketiga yaitu moderasi dalam pola hidup. Ada di surat Al-Qasas ayat 77. Manusia diperintahkan mencari kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan bagian dari kenikmatan dunia, berbuat baik kepada sesama, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian moderasi dalam bersikap. Ada di surat Al-Luqman ayat 19. Ayat ini berisi anjuran untuk bersikap sederhana dan dalam berjalan dan merendahkan suara sebagai bentuk kesantunan dan pengendalian diri. Kemudian yang kelima yaitu moderasi dalam bermoral. Surat Asy-Syams ayat 7-9. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan keberuntungan ada pada mereka yang menyucikan jiwanya. Kemudian yang keenam adalah moderasi berbangsa dan juga beragama. Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ini ada pada surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan serta berbangsa dan bersuku. Kemuliaan di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh suku ataupun bangsa. Berikutnya adalah moderasi dalam hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa amal saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan seseorang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk selalu memperbaiki niat, memanfaatkan waktu pagi, siang, dan akhir malam dengan berzikir, serta berjalan di tengah-tengah agar dapat mencapai tujuan. Yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad Baihaqi dan juga Al-Hakim mengisahkan tentang seseorang yang memperbanyak rukuk dan sujud dalam sholat. Nabi SAW mengingatkan untuk mengikuti petunjuk dengan pertengahan dan mengulanginya 3 kali, karena siapapun yang berlebihan dalam agama akan dikalahkan olehnya. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim menggambarkan sholat dan khutbah Nabi yang selalu menggambarkan pertengahan. Hadis keempat yaitu hadis riwayat Nasai dan juga Ibnu Majah, secara tegas memperingatkan untuk menghindari sikap berlebihan dalam beragama, karena hal itu penyebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Hadis kelima yaitu hadis riwayat Muslim yang kembali menegaskan dengan mengulanginya sebanyak 3 kali bahwa binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Secara keseluruhan, hadis-hadis itu mengajarkan umat Islam untuk bersikap moderat, seimbang, dan juga tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama serta dalam beramal. Islam pada dasarnya adalah agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Islam datang sebagai penyempurna aturan yang sudah ada dengan prinsip-prinsip yang meniadakan kesulitan, adamul haraj, meringankan beban atau takalif, dan datang secara berharap atau al-tadirruju fi al-tashri. Adapun moderasi beragama merupakan karakter asli dalam agama Islam itu sendiri. Nah, dalam agama Islam itu tersendiri ada beberapa prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama yaitu tawasud atau tidak berlebihan. Pemahaman dan pengamalan agama secara proporsional, tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Kemudian yang kedua yaitu tawasun atau keseimbangan,
yaitu mengamalkan agama secara seimbang dalam seluruh aspek kehidupan, baik duniawi, ukhrawi, serta seimbang dalam penggunaan dalil akli dan juga nakli. Yang ketiga yaitu iktidal, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, toleransi atau tasamuh. Ini adalah menghargai perbedaan dan menghormati orang lain yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan kita. Yang selanjutnya adalah musawah atau egaliter. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan faktor kultur atau lainnya. Mengakui semua manusia sama di sisi Allah, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Selanjutnya yaitu syura atau musyawarah. Dalam poin ini, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat secara demokratis dan reformis demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya yaitu islah atau reformasi, memelihara nilai-nilai lama yang baik dan memperbarui dengan hal yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu aulawiyah atau mendahulukan prioritas, mengutamakan hal yang lebih penting, membawa kemaslahatan terbesar dalam menyikapi berbagai persoalan. Selanjutnya yaitu tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat dan mengakui perkembangan zaman sambil tetap menjaga identitas dan juga kearifan lokal. Selanjutnya yaitu tahadur atau berkeadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, karakter yang baik, identitas dan integritas dalam berkehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang terakhir yaitu watoniyah wa muwattonah, penerimaan eksistensi negara, menerima keberadaan kewarganegaraan serta semangat kebangsaan sambil tetap menjunjung tinggi persaudaraan sesama manusia. Tujuan agama adalah memberikan aturan hidup yang teratur. Konflik internal antar umat beragama dan perbedaan umat beragama memerlukan kedewasaan dalam beragama agar tujuan agama tidak hilang karena perselisihan. Itulah mengapa moderat adalah karakter asli agama Islam yang tetap selalu menjunjung tinggi kedamaian dimanapun berada. Selanjutnya yaitu toleransi, fundamentalisme, dan post-fundamentalisme. Toleransi berasal dari kata lain tolere yang berarti mengangkat, menanggung, memikul, atau bersabar. Secara leksikal berarti simpati terhadap keyakinan atau praktik yang berbeda dengan kita. Nah, toleransi ini merupakan faktor kunci yang membangun perdamaian dan mencegah konflik di era globalisasi seperti sekarang. Selanjutnya yaitu fundamentalisme. Fundamentalisme secara etimologis merujuk kepada paham yang ingin kembali pada prinsip-prinsip dari satu ajaran. Dalam konteks agama sering dipahami sebagai interpretasi kaku terhadap doktrin keagamaan. Fundamentalisme cenderung menolak modernitas dan juga pluralisme. Menurut Karen Armstrong, fundamentalisme adalah respon terhadap modernitas yang dianggap menyebabkan krisis moral dan spiritual. Kemudian ada kritik moral tentang fundamentalisme. Pemaknaan sepihak yang diproduksi peneliti barat sering melekatkan fundamentalisme dengan Islam. Kamus Oxford mendefinisikan fundamentalisme sebagai pemeliharaan terhadap doktrin-doktrin fundamental, terutama dalam agama Islam. Padahal semua agama, yaitu Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, juga memiliki aspek fundamentalisme tersendiri. Karen Armstrong memaknai fundamentalisme tak secara simbolik, tapi sebagai upaya melawan modernitas yang dianggap mengakibatkan krisis moral dan spiritual. Akar fundamentalisme dapat dilihat dari perkembangan pada model pemikiran yang berkembang pada abad pertengahan, terutama pada pemerintahan Al-Maksur dalam dinasti Abbasiyah dari 136 sampai 157 Hijriah saat kodifikasi dasar-dasar keagamaan atau al-usul. Mengandaikan pijakan yang merujuk pada sumber-sumber yang dianggap orisinal, menganggap yang lama membawa kebenaran dan yang baru sering dianggap membawa kemurtadan. Kemudian selanjutnya yaitu post-fundamentalisme.
Postfundamentalisme merupakan upaya lompatan atas fundamentalisme. Yang pertama, menyingkap dimensi antroposentris doktrin keagamaan. Teologi harus mengangkat dimensi bumi selain dimensi langit, mendorong terciptanya kekuatan civil society yang menghendaki perubahan. Yang kedua yaitu melakukan penafsiran emansipatoris. Tafsir harus mampu membebaskan dari penindasan, memihak kaum tertindas, mendorong pluralisme dan demokrasi, serta mewujudkan HAM, menjadikan problem kemanusiaan sebagai titik tolak. Kesimpulannya, postfundamentalisme bertujuan menghadirkan agama dengan wajah yang berkomitmen pada penguatan civil society, pluralisme, dan juga demokrasi. Yang dibutuhkan bukanlah emosi, permusuhan, ataupun perpecahan, melainkan kecerdasan dan kepekaan sosial untuk mengukuhkan kedamaian dan toleransi sebagai fondasi toleransi. Ekstremisme beragama dan juga ruang lingkupnya. Ekstremisme atau hulu merupakan sikap yang melampaui batas dalam beragama. Secara istilah, hulu adalah model keberagaman yang mengakibatkan seseorang melenceng dari kaidah agama yang sebenarnya. Al-Quran sendiri menyebutkan larangan untuk bersikap ekstrim dalam Quran Surat An-Nisa ayat 17. Macam-macam ekstremisme. Ekstremisme yang pertama yaitu ekstremisme dalam akidah. Keyakinan berlebihan seperti Trinitas dalam Nasrani, penganut Syiah Rafidah yang menganggap Ali lebih baik dari pemimpin lain, pengutusan pemimpin sufi, serta sikap mudah mengkafirkan kelompok lain merupakan sifat ekstremisme dalam berakidah. Yang kedua yaitu ekstremisme dalam praktik beragama. Contohnya yaitu berlebihan dalam ibadah, sholat sepanjang malam terus-menerus, puasa terus-menerus tanpa henti, dan sebagainya. Kemudian menjadikan hal yang tidak wajib menjadi wajib, dan menjadikan hal yang mubah menjadi makruh ataupun haram. Ciri-ciri kelompok ekstremisme. Yang pertama yaitu fanatik terhadap pandangan pribadi dan tertutup terhadap pandangan orang lain. Yang kedua, suka mempersulit orang lain dalam beragama. Yang ketiga, berprasangka buruk terhadap kelompok orang lain. Dan yang keempat, mudah mengkafirkan orang lain. Ada beberapa sebab-sebab terjadinya ekstremisme dalam keagamaan. Yang pertama yaitu faktor metodologi ilmiah, kebodohan dalam pengamalan ajaran Islam, belajar agama secara parsial tanpa pemahaman yang mendalam, menerapkan pendekatan literal tanpa memahami konteks, dan fanatik terhadap mazhab tertentu. Yang kedua yaitu ada faktor kejiwaan dan juga faktor pendidikan. Tabiat dan lingkungan yang keras, contoh Khawarij dari suku Badui, akan menimbulkan sikap seperti ini. Kemudian karakter yang sulit terbentuk. Dan yang ketiga yaitu pemahaman literal terhadap teks agama. Selanjutnya ada faktor sosial, ekonomi, dan politik. Faktor ini timbul dari ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang sedang terpuruk, dan juga respon terhadap hegemoni dan ketidakadilan kekuatan asing, serta meluasnya sekularisasi dan juga kebobrokan akhlak. Bentuk-bentuk ekstremisme yaitu ucapan kasar seperti makian, kebohongan, dan juga pujian berlebihan. Ada juga tindakan perilaku baik dalam ibadah maupun non-ibadah, dan juga yang paling penting adalah hati dan perasaan, mencakup kepercayaan, emosi, dan juga cinta. Batas pemahaman ekstremisme harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Ekstremisme sering disebabkan oleh fanatisme buta dan juga pandangan yang sempit. Penilaian ekstremisme bisa berbeda tergantung konteks, kondisi, dan juga lingkungan. Kesimpulannya, ekstremisme beragama adalah sikap berlebihan dalam memahami dan juga menjalankan agama hingga melampaui batas syariat. Fenomena seperti ini berpotensi mengancam stabilitas sosial dan juga keamanan. Penting untuk mendorong pemahaman moderasi agar umat dapat menjalankan ajaran agama dengan seimbang tanpa terpengaruh paham-paham radikal.